I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Perkenalkan, nama saya Christina Ain, NIM 212221067. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang sistem operasi dengan tema yang pertama memahami interface aplikasi input output, dan tema yang kedua memahami kernel input output subsystem, yang ketiga memahami kinerja input output. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang interface aplikasi input output. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, peralatan blok dan karakter. Yang kedua, peralatan jaringan. Dan yang ketiga, jam dan timer. Yang keempat, blocking dan non-blocking input output. Ketika suatu aplikasi ingin membuka data yang di dalam satu disk, sebenarnya aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang digunakan. Atau untuk mempermudah pengaksesan, sistem operasi melakukan standarisasi cara pengaksesan pada peralatan input output. Pendekatan yang dinamakan interface aplikasi input output. Nah, sekarang kita akan beralih ke peralatan blok dan karakter. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pada berbagai macam disk drive dan juga peralatan blok lainnya. Block device diharapkan dapat memenuhi atau mengerti perintah baca, tulis, dan juga perintah pencarian data. Peralatan yang memiliki sifat random access. Dan yang kedua, kita akan pindah ke peralatan jaringan. Yang kedua, peralatan jaringan. Karena adanya perbedaan dalam kinerja dan pengelamatan dari jaringan input output, maka biasanya sistem operasi memiliki interface input output yang berbeda dari baca, tulis, dan pencarian pada disk. Salah satunya banyak digunakan pada sistem operasi adalah interface socket. Nah, kita akan beralih ke yang ketiga, jam dan timer. Dan timer ini memiliki 3 fungsi. Adapun jam dan timer yang ada pada hardware komputer kita itu, yang pertama fungsinya memberi informasi waktu saat ini. Yang kedua, memberi informasi lamanya sebuah proses. Yang ketiga, sebagai trigger untuk suatu operasi pada satu waktu. Nah, sekarang kita akan beralih ke poin keempat, yaitu blocking dan non-blocking. Blocking dan non-blocking ini, misalnya ketika suatu aplikasi menggunakan sebuah blocking system call eksekusi, aplikasi itu akan diberhentikan sementara. Aplikasi tersebut akan dipindahkan ke white UPA. Dan setelah sistem call selesai, aplikasi tersebut akan dikembalikan lagi ke run BA. Sehingga pengeksekusian aplikasi tersebut akan dilanjutkan. Physical action dari peralatan input output biasanya bersifat asynchronous. Akan tetapi banyak sistem operasi yang bersifat blocking. Hal ini terjadi karena blocking aplikasi sangat mudah dimengerti daripada non-blocking application. Nah, itu saja penjelasan tentang tema 1, dan kita akan beralih ke kernel input output subsystem. Dalam kernel input output subsystem ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, input output switch scheduling. Yang kedua, encoding. Yang ketiga, switching. Yang keempat, calling dan reservasi. Yang kelima, error reading. Dan yang keenam, kernel data struktur. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang input output switch scheduling. Untuk menjadikan sebuah set permintaan input output, kita harus menentukan urutan yang bagus untuk mengeksekusi perintah tersebut. Switch
dengan kesalahan yang terjadi karena perbedaan komponen antar prosedur dengan konsumen dan sebuah sistem data. Nah, kita akan pindah ke yang ketiga, yaitu caching. Caching adalah daerah memori yang cepat yang berisikan data kopian akses ke sebuah komplain yang di-seized lebih sistem daripada akses ke data asli. Dan sekarang kita pindah ke poin keempat, yaitu spooling dan reservasi device. Nah, yang keempat ini spooling dan reservasi device. Sebuah spool adalah sebuah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device, seperti printer yang tidak dapat menerima interleaved dan streams. Walaupun printer hanya dapat melayani satu pekerjaan pada waktu yang sama. Dan sekarang kita akan pindah ke error reading. Sebuah sistem operasi yang menggunakan trusted memory dapat menjaga banyak kemungkinan error diakibatkan hardware maupun aplikasi. Device dan transfer input output disebut dapat gagal dalam banyak cara. Biasanya karena alasan transit, seperti overload pada network, maupun alasan permanen yang seperti kerusakan yang terjadi pada disk komputer. Sekarang kita akan membahas kernel data struktur. Kernel membutuhkan informasi tentang stage tentang penggunaan komponen input output. Kernel menggunakan banyak struktur yang mirip untuk melacak koneksi jaringan, komunikasi, karakter device, dan aktivitas input output lainnya. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian kinerja input output. Dalam kinerja input output ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh input output pada kinerja. Yang kedua, cara meningkatkan efisiensi input output. Yang ketiga, implementasi fungsi input output. Nah, kita akan menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu pengaruh input output pada kinerja. Input output pada kinerja. Input output sangat berpengaruh pada kinerja sebuah sistem komputer. Hal ini dikarenakan input output sangat menyita CPU dalam pengaksesan device drive dan penjadwalan proses. Kedua, yaitu cara meningkatkan efisiensi input output. Cara meningkatkan efisiensi input output ini ada 6, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, menentukan jumlah kontak. Yang kedua, mengurangi jumlah pengkopian data ketika sedang dikirim antar device dan aplikasi. Yang ketiga, mengurangi frekuensi instruksi. Nah, sekarang kita akan pindah ke implementasi fungsi input output. Pada dasarnya, ketika mengimplementasikan algoritma input output pada level aplikasi, hal ini dikarenakan akan kode aplikasi sangat fleksibel dan bugs. Aplikasi tidak mudah menyebar